Oke, kita mulai ya. Alon-alon asal kelakon, gremet-gremet asal selamat. Allahumma amin. Amin. Yang di rumah juga jangan lupa bom like-nya. Jadi kita masih berbicara tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Bisa dilihat. Ini gedung apa ini? Aduh, orang asing paham ya, kampungan. Ini gedung apa ini? Ini kayak godong. Kayak godong ya. Ini gambar apa sih? Kura-kura apa godong? Orang sih ngerti. Ini gedung MPR DPR. Ini gedung MPRD. Jalan apa? Wong gedungnya boleh ngerti apa ini jalan itu. Saya sudah pernah demo dulu di sini. Ya demonstrasi pada saat Gus Dur mau diturunkan. Jadi saya pun lihat orang ya matain besi baja itu yang untuk mengait pagar gedung MPR DPR yang kalau didorong orang sana itu sudah putus. Jadi tangannya kayak las loh, cuma dikaitin ini tak langsung putus. Terus langsung dirobohkan pagarnya. Itu banyak orang-orang sakti yang demo. Nah kebetulan saya habis itu ditembak sama polisi, gas air mata, juas, motornya pada bongkok kayak setan. Itu begitu. Nah ini kenapa kok gambarnya gedung ini? Karena ini adalah pusat produksi tata peraturan perundang-undangan. Itu begitu. Jadi peraturan itu munculnya dari sini semua. Bahkan yang bisa mengamandemen atau merubah UUD itu ya di gedung ini toh. Yang lain nggak bisa. Paham? Yang bisa siapa yang bisa merubah undang-undang, mengamandemen? Yang bisa siapa? Orang juga sih, boleh sih, utang itu kayak gue, buka, belum. Yang bisa mengamandemen siapa? MPR tahu singkatannya? Jauh. MPR apa sih singkatannya? Kelas 2 ya Allah, ya Allah. Itu bener-bener sama ya Allah. MPR apa singkatan MPR? Ya Allah, apa cahaya? Iya betul. Majelis Permusyawaratan Rakyat wujud atau realisasi daripada sila ke lembaganya sila ke konsen ini pernah kamu juga ya sila ke monina sila apa? Masih nggak apa-apa, mau ketemu Pak Jokowi bilang-bilang aja ya. Harus beda. Jadi coba hafalkan Pancasila. Malah Pancasila hafal. Itu semuanya sebenarnya bahasa Arab. Majelis juga bahasa Arab. Majlisun tempat duduk. Kalau musyawarah juga bahasa Arab. Musyawarah berarti rembuk. Rakyat juga bahasa Arab, rohnya begitu. Jadi asalnya bahasa Arab apa? DPR, Dewan, Diwan. Diwan itu artinya kantor. Perwakilan, wakil. Itu juga bahasa Arab. Rakyat, rohnya. Bahasa Arab semua. Apalagi? Rakyat, rohnya.
Share semua. Apa lagi? Itu Pak undang-undangan jangan macam-macam bahasanya ya sudah. Apa lagi? Itu Pak undang-undangan jangan macam-macam bahasanya ya sudah. Bahas ketok palunya juga di sini menjadi undang. Makanya kalau kamu punya tujuan yang mulia terhadap bangsa ini, maka akan lebih mudah kamu realisasikan atau wujudkan dengan kamu menjadi wakil rakyat di sini. Jadi nanti omonganmu itu mengeluarkan sebuah kebijakan atau peraturan. Urut-urutannya masih ingat kemarin yang pertama Pak? Nyontong nih. Atau dilacak aja. Punya siapa kok? Ngapa kau sinau masih? Sibuk Pak? Sibuk apa? Mau izin. Aduh, sibuk Yang di rumah juga itu ikut belajar, jangan lupa. Live itu Pak Guru, TikToknya jangan lupa di follow, komen, and kenapa? Iya kan sudah balik live. Sudah balik live kalau jam pelajaran. Lainnya lewat TikTok biar mudah. Sudah ikut. Oh iya kan? Semuanya saya fallback ya sedulur-sedulur yang ada di TikTok, cuman kan ada batasannya. Jadi setiap hari itu ada batasan fallbacknya. Jadi memang karena kemarin ada yang FYP videonya Pak Guru itu yang sudah nonton sekarang 1,7 M. Nanti semuanya akan di fallback sayang yang ada di yang sudah follow saya insya Allah di fallback. Yang pertama Pak, Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, TAP MPR, biasa disebut begitu ya. Yang ketiga, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi, perda provinsi, itu biasa disingkat begitu. Yang ketujuh, perda kabupaten kota. Kalau perda kabupaten kota yang membuat siapa? Perda kabupaten, bupati dan DPR. Kaget. Kalau kota berarti perda kota berarti Kota Madia. Kayaknya ngomong aja masuk. Terus itu bener lu. Kasih anak-anak maju apa lah? Bisa itu banget kan dulu itu. Mana maju dulu. Gua lucu-lucu nih. Ini kali hiji. Kalau yang kalau umur-umuran itu loh, sesuai protokol Covid gitu kan. Jadi masuk. Dua-dua ini yang gede sama yang kecil. Ya nih, oke. Nah, ajak perempuan. Dia lebih lain nanti TikTok. Gue mana? Mepet, apa sih? Tengah. Dirimu tengah. Kursinya isi 101, isi 101. Gue jadi satu. Ini fallback untuk hari ini juga sudah dibatasi, tidak bisa mengikuti akun, begitu anu sudah kebanyakan. Hari kemarin, 2 hari kemarin meledak lagi. Dari misalnya. Minta Pak? Oke. Lanjut lagi. Jadi tujuan pembelajaran terkait dengan bab 3 ini adalah satu, menata tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. 2, memperjelas konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan UUD 45. Terima kasih Pak.
Nomor 3, memahami tata urutan undang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Nomor 4, mendemonstrasikan peran sebagai penyusun tata urutan undang-undangan. Makanya kemudian simulasinya ini pakai gedung rakyat ini. Ini sebenarnya uangnya yang untuk membangun gedung ini ya dari kita. Makanya gedung wakil rakyat. Cuma karena sudah diwakili kadang ya wakil kita itu lebih ganteng, lebih bersih, ya sudah diwakili lah. Kamu nggak bersih apa-apa sudah diwakili. Mereka kadang lebih kaya, kamu sudah diwakili. Kamu nggak kaya nggak apa-apa, yang ini yang wakili sudah kaya. Itu begitu. Jadi maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah gedung ini adalah sebagai sumber utama produk hukum yang ada di negara Indonesia. Ini keluarnya jadi sini bahas apa saja ini. Masalah pendidikan, ekonomi, undang-undang pemilu, undang-undang perdagangan, kelautan, peternakan, apa saja dibahas di sini. Realisasinya diejawantahkan atau diwujudkan di seluruh teritorial atau daerah yang ada di Indo. Gitu maksudnya aku. Lanjut. Nah ini teritorialnya. Berarti kalau sudah diketok palu menjadi sebuah peraturan atau undang-undang, maka dari Sabang sampai Merauke ini gila ya. Sabang nanti lah. Itu semuanya sudah terikat dengan hukum tersebut. Itu begitu. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam sebuah negara hukum ada pengakuan HAM, legalitas, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ini yang biasa kita kenal sebagai supremax. Masa supermi, astagfirullah, ya Allah. Gitu aja barang. Itu begitu. Jadi ini hukum yang mengakui hak asasi manusia, asas legalitas serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Walaupun kadang faktanya atau kenyataannya di negara kita kadang hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Makanya besok kalau kamu jadi hakim, sarjana hukum, master hukum, doktor hukum, itu usahakan yang tegas ya gitu loh. Jadi si sufi si larang itu baru baik di depan hukum. Kayak agama Islam menghukumi kepada siapa saja yang tidak mengikuti peraturan sama. Di sufi si baru baik. Hukum negara kita juga begitu. Bok anak sih dari hakim kan orang ngerti kan? Yang namanya nasib, atau risiko mati orang diulai itu. Siapa tahu ngerti ngesuk, gepek, kan nggak tahu. Kompani saya kemarin juga masih kan yang di sana sini masih buat story di WA, ternyata 1 jam kemudian harus gua sudah menikah, punya anaknya itu kayaknya ditolong malaikat, anak kecil malah tidak meninggal begitu. Betul? Malaikat sedikit ini di sini dijahit. Kau tahu Pak, saya jalannya cuma 2 meter kok. Nonton TV maksudnya. Jadi itu begitu ya. Peranan peraturan perundang-undangan pada dasarnya undang-undang dan peraturan tersebut dijadikan atau dipandang sebagai pedoman dan arahan bagi negara untuk melaksanakan suatu rencana yang telah dibuat. Itu begitu. Jadi ini mau ngapain nih? Kemarin sudah saya gambarkan. Misal kamu ingin mengangkat petani di kotamu karena kamu jadi wali kota, maka kamu bisa mengusulkan ke DPR untuk membahas raperda rancangan peraturan daerah. Untuk kemudian nantinya menelurkan kebijakan
sih temen ya. Pancen lah bedol ya kayak manoli lunyu pancen. Dia mlebu nawarin TikTok lho. Sinawarin TikTok pada komen itu. Wong guru kok lho ngomong kayak gitu ya. Lama lah, ini kan guru bidang. Jadi begitu, apapun bisa kita buat untuk memakmurkan rakyat. Dan hukum tujuannya hanya satu, yang paling prinsip, keadilan dan kesejahteraan. Jadi di hukum ini memang orang ketimpangan, tidak ada berat sekolah dan sebagainya. Itu gunanya. Seperti kamu menyepakati sebuah peraturan kelas. Gitu. Lanjut. Fungsinya ada fungsi internal yang pertama. Yang kedua fungsi eksternal. Internal ngerti fungsi internal? Iya, kasih paton. Tuh. Kelalaian dulu ngomong. Siki kelalaian bingung banget. Ya, si paton kene ya. Santai bener, santai bener, bro. Kayak gitu. Apa, bro? Fungsi internal apa? Orang bisa digerakin campur lah. Wis sangat ilmu bae. Wong anu maca ora. Dia sinar belajar, bro. Fungsi internal apa? Ada buku. Internal apa fungsi internal? Mbak, ada yang tahu? Intern ada yang tahu intern? Ya Allah. Bagi sebelum perawakan, sebelum depan maju, apa baris mulai gede. Maksudnya pikirannya. Maksudnya pikirannya loh. Bukan bulanan gitu, bosok lagi dong ya. Intern itu fungsi ke dalam, fungsi lingkup intern, lingkup di dalam. Berarti kalau fungsi hukum ini adalah di dalam negeri. Nah kalau fungsi eksternal kebalikannya apa? Keluar, orang mabuk lagi satu. Atau orang Pak Guru sampai mati teman-teman. Paham ya, paham ini ya? Ini paham orang-orang mantuk-mantuk deh. Gue marahnya. Itu fungsi peraturan perundang-undangan begitu. Ada fungsi internal, ada fungsi eksternal. Ada nggak di buku? Ada mulai yuk. Mulai ini betul-betul smart gitu loh. Ini mas itu sudah double. Barang madu suruh bisa pareman. Kita dulu kan ini kalau satu pareman. Itu dari utaknya diolah. Ini sekolah ini orang mulai ngerti dengan kok. Tapi pakai gabung dikit. Asal kalau dulu ya. Orang dulu gadis. Orang apa? Kemudian itu manis-manis mereka dulu sejati, saya kan dulu pertolongan. Ada enggak? Orangnya yuk bis lah, di dalam teman. Lanjut. Nih, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, perbandingan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Jadi proses dasarnya ini untuk membuat peraturan perundang-undangan. TAP MPR 66, TAP MPR 2000, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, terus Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Kalau ini TAP MPR, kalau ini peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang menjadi undang-undang akhirnya nanti. Begitu. Ini dasar untuk membuat peraturan-peraturan atau peraturan perundang-undangan di segala lini kelembagaan negara kita. Itu begitu. Eksekutif,
legislatif, yudikatif. Kita paham orang kayak gimana? Kalau paham ini? Eksekutif apa eksekutif? Contohnya eksekutif apa contohnya? Legislatif apa contohnya legislatif? Legislatif contohnya. Yudikatif contohnya apa? Kita baca tujuannya ada blablabla tuh. Jadi ada video sebenarnya ada blablabla kayak gitu. Karena bedanya ada blablabla. Kalau legislatif itu ya seperti DPR, MPR. Jadi legislatornya, pengambil kebijakan utamanya itu. Kalau eksekutif itu presiden dan jajarannya, menteri, gubernur dan sebagainya itu masuk eksekutif. Terus kalau yudikatif itu lembaga hukumnya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Ombudsman, dan anaknya kayak itu negara-negara boleh ngatur. Terus ini teriak legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semuanya punya peran untuk membuat peraturan perundang-undangan. Nah, dasar hukumnya ini. Gue wong-wong gue pada duweni kebijakan gue gawe ini peraturan piye iki. Dasar hukumnya. Paham? Lanjut. Pahamnya lanjut lah. Pengertian dan asas pembentukan peraturan perundang adalah pembuatan peraturan yang mencakup perencanaan penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Itu proses yang terakhir. Pengundangan tahu ya? Bukan gudang. Ya apa balik? Kesini dong gara-gara masuk nggak boleh balik. Ya masuk buat prosedurnya sampai bunyi. Pengundangan itu maksudnya proses mau dijadikan undangan tuh. Bukan begitu. Lanjut. Paham ini lah, yang paham ya yang tadi ya. Jadi sebaran mana? Pengundangan apa tadi? Ya, proses pembuatan undang-undang. Jadi nanti proses pembuatannya pertama tahapannya itu planning, penyusunan, perencanaan bukan penyusunan. Kalau penyusunan itu sudah apa? Organizing, penyusunan. Terus pembahasan, activity atau actionnya macam-macam ini pembahasan. Setelah selesai dibahas baru disahkan. Setelah disahkan kemudian ditetapkan, sama saja sebenarnya. Nah setelah itu baru masuk menjadi rancangan undang-undang. Namanya apa? RUU rancangan undang-undang. Ini jenisnya yang balas ya, sampai kelas 10. Ini memang sudah pemikiran para politisi itu begitu, pengetahuannya harus wajib begitu. Tapi kalau sudah mulai ditanamkan kekalian masih kecil, sudah kelas 8 membahas ini kan luar biasa. Tapi nggak cuma sampai 2 bisa belajar. Rata-rata orang kita kan jadi apa baru belajar. Jadi guru nembe Arab sinau mulang begitu. Jadi sudah siap diterjemahkan. Kamu jadi DPR, itu betul-betul jadi DPR. Kalau belajar kemudian caranya gawe undang-undang, gawe raperda,
terus gawe anggaran. Saya juga berita masih berita. Hanya besok jangan sampai terjadi ke kamu. Ketika kamu jadi dewan besok ya ngerti. Tugasnya ya merancang raperda, merancang anggaran. Itu harus tahu semua. Merancang kebijakannya yang pro apa? Ya yang pro rakyat. Rakyat yang mana? Ya semua rakyat. Yang agamis, yang religius, yang nasionalis semuanya. Itu begitu. Yang petani, pedagang semuanya ada. Paham ya? Yang ngomong kayak lu bingung apa orang? Bingung? Ya berarti bingung mikir. Kalau orang bingung ya berarti orang bingung. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Makanya tadi saya katakan MPR dari tahun 66 sampai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini adalah dalil atau dasar para pemegang kebijakan di negara kita ini membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan. Ini materi yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan. 1. Pengayoman kepada rakyat, kemanusiaan, kebangsaan, kelembagaan, keniscayaan, bineka tunggal ika, keadilan, kesamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keselarasan. Itu materi yang harus terakomodasi atau masuk dalam peraturan, rancangan peraturan harus isinya jadi ya pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kelembagaan, keniscayaan, bineka tunggal ika, keadilan. Ini yang paling pokok ini. Tapi semuanya harus sesuai dengan asas-asas atau dasar. Jadi landasan membuat peraturan dari sini. Lanjut. Sudah? Kepengen, nggak usah ditulis. Nanti kalau kepengen saya kirimkan lewat grup ya. Nah kepengen. Orang ya bisa. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 3 Undang-Undang Dasar tahun 45, MPR berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo tahun 1945. Menetapkan dan mengubah ini yang dinamakan apa? Mengubah Undang-Undang 45. Aman dengan dia benar. Ya bisa dibalik lah. Berarti masih bingung ya. Ada ngerti? Misi belum? Sudah tadi? Lihat emek dong anak emek. Astagfirullah. Bocor orang apa di mana dia? Sedikit lagi. Subhanallah, hadir Pak Rizky 7D. Malah 7D sing mlebu. Muhammad guys, berat. Ini teman-teman ya. Tuh. Rancangan RUU diajukan oleh Presiden, disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan atau pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Lanjut lagi, ya menteri-menterinya, pembentukan peraturan Presiden tidak melibatkan DPR, nek perpres intern eksekutif. Perda provinsi atau gubernur diusulkan oleh DPR atau gubernur, begitu rancangan peraturan daerah provinsi. Kalau raperda diusulkan oleh DPRD atau bupati atau wali kota. Sebagai warga negara kita harus menaati segala peraturan yang telah dihasilkan lembaga-lembaga negara. Itu seperti itu. Sedikit lagi, contohnya ini kepatuhan dalam keluarga. Sing karo ramane ora cium tangan, cum. Kayak batire. Pak karo ndik mero apa iku. Ana sing iku apa ora? Waduh.
Kalau bapaknya sih mandang kae lah sing sopan. Ini salah satu wujud kita melaksanakan undang-undang dalam keluarga. Lanjut lagi. Ini contohnya menaati peraturan di sekolah, di masyarakat, di kantor pajak, orang bijak, taat pajak, jangan lupa. Dah selesai. Hati-hati di rumah, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, silakan berdoa.